Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Al-Muharram yang kagungan kios, kagungan lesehan, ini teman saya Pak Rejo Suwito, guru SMP, guru SD Sumbersari. Jadi yang rumah Sumbersari mungkin pernah diajar oleh Pak Rejo Suwito. Ini teman saya sama temannya Pak Arifin. Hampir setiap malam di sini. Jadi sudah terbiasa ya di sini. Makanya kerasan langsung manggen ke pojokan kayak. Yang kedua, anak-anakku sekalian yang saya cintai, masih saya cintai terus. Karena namanya murid itu tidak pernah ada mantan murid, tetap murid saya. Makanya dengan Yusnal saya hafal banget. Soalnya datang sekolah langsung tak tempeleng berapa kali. Saya masih ingat mumpung sempat ini tadi saya langsung minta maaf. Dan mumpung hari raya. Ya saya memang rodok kereng. Pada saat itu saya sebagai wakil kepala sekolah yang siang. Jadi kalau ada kelemahan di SMP, saya langsung tanggap. Karena saya diserai untuk memimpin yang bagian siang. Nah selanjutnya, itu saya semakin tua, kok semakin sadar bahwa orang itu tidak selamanya begini, gitu. Tidak selamanya engkres gitu. Mulai saya diangkat di SMP Negeri Madura. Ini saya sudah dipesan orang tua saya, suruh hati-hati. Karena saya termasuk orang Kemlindi, di sana banyak carok. Jadi orang tua saya khawatir. Ya kebetulan saya di sana hanya 1 tahun saja. Langsung pindah ke SMP Negeri 1 Udanawu. Sebelumnya saya sudah ngajar di SMP PGRI, juga Udanawu. Teman saya juga Pak Hadi itu. Terus ngajar lagi di Sanawiyah Balong, Aliyah Balong. Yang muridnya ya banyak yang lebih tua daripada saya. Karena Aliyah kan sudah besar. Nah selanjutnya, kemudian tahun 96 SMP Negeri Udanawu langsung masuk pagi seluruhnya. Dulu ada siang. Nah, itu waktu masuk pagi saya langsung lepas dari Balong. Tapi PGRI tetap, Sanawiyah Balong juga lepas. Langsung full di SMP Negeri Udanawu. Terus tahun 8 berapa ini 90 berapa kembali pencar lagi. Masuk ke SMP 1 Atap, masuk ke SD Mbacem 4, ini malah rame ya. Masuk sekolah SD barang. Karena kekurangan jam. Karena matematika di SMP Negeri Udanawu, itu gurunya ada 12. Pak Hadi sampai diminta ke SMK itu. Karena satu sekolahan diajar wong loro, suami istri enggak oleh. Jadi Pak Hadi ngalah, lari ke SMK. Oleh karena putra-putra yang masuk SMK titipkan Pak Hadi. Ini utamanya itu. Di sana juga ngajar matematika tetap. Tapi kebetulan di bagian mesin ya. Yang diajar bagian mesin apa seluruhnya Pak Hadi? Seluruhnya enggak mungkin ya. Mungkin hanya khusus dari mesin aja. Terus pesan saya pada anak-anak semua, bukan anak-anak ya. Sekarang sudah ibu-ibu, tapi saya menganggap anak karena masih tetap asuhan saya. Seperti Pri itu juga dekat dengan rumah saya, Besuki. Ini pesan saya hanya satu. Kalau kalian masih punya orang tua, betul-betul pelihara orang tua itu. Yang sudah lulus memelihara mengasuh orang tua, itu saya sama Bu Mami. Itu betul-betul merasakan ditinggal orang tua dan selamanya bersama,
kemudian setelah ditinggal itu betul-betul getun kehilangan orang tua itu. Ternyata walaupun bagaimana orang tua itu tetap mendidik, tetap mengasuh, tetap sabar, dan tidak ada yang perintahnya itu mengecewakan atau melampaui. Kalau saya jelas mau ibu bapaknya itu tidak dihormati atau tidak diopeni selama kalian masih segar. Karena apa? Ibu itu kalau memberikan petunjuk itu wajib dilaksanakan. Ya tentunya selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi selamanya tidak ada yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu perintah ibu sama dengan perintah agama, sama dengan perintah Allah. Maka ridho ibu sama dengan ridho Allah. Kalau kalian taat pada ibu, maka insya Allah hidupmu akan tentram di dunia dan di akhirat. Itu utamanya. Oleh karena itu yang mereka punya ibu, Erna, ibumu walaupun masih muda, tetap hormati, openi, diuri-uri. Ibumu itu juga anak saya, kamu putuku berarti. Ya Erna, itu yang perlu saya sampaikan. Dan selamanya guru itu tidak pernah ada yang mantan. Jadi kalau jumpa jangan, itu mantan guruku, jangan saya begitu ya. Gelor kalau dikono. Jadi saya tetap gurumu, walaupun kapan saya tetap mengaku anak asuhanku kalian. Jadi seperti Eko ini tidak pernah lupa saya karena sering jumpa, orang tuanya juga dekat dan sebagainya. Eko ini kan tangga desa. Jadi mulai kecil, mulai dititipkan ke SMP titipkan saya juga ini sama bapaknya. Bapaknya kan kami tua dulu. Terus ibunya juga guru. Tuh sampai tamat, sampai istrinya mana kan? Istri. Oh ya itu sama juga dititipkan saya sama bakul Lombok itu. Siapa bule ya bakul Lombok itu? Ya itu bakul Lombok itu tetap hafal. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi jangan melupakan petuah dan petunjuk dari ibu bapak. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Trisno telah memberikan petuah kepada kita semuanya ya. Setelah 30 tahun dulu kita serasa masih membayangkan di kelas masih diajar oleh Pak Tris matematika. Saya masih ingat betul bagaimana kalau soal cerita itu harus ditanya kemudian dijawab masih terngiang-ngiang.